Sobat On Air, selamat datang di Bisik, Bincang-Bincang Asik, episode ketiga. Nah Sobat On Air, sebelumnya perkenalkan nih, saya Nurul Masnako Maria yang akan menemani Sobat On Air dimanapun Sobat On Air berada. Nah Sobat On Air, di episode kali ini kita akan membahas tentang literasi. Sobat On Air, kalau mendengar kata literasi, apa sih yang ada di pikiran Sobat On Air semua? Membaca, menghitung, atau memecahkan masalah. Nah, kalau itu semua yang ada di pikiran Sobat On Air, berarti Sobat On Air udah tahu ya apa itu literasi. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa sih peran kita sebagai generasi muda untuk meningkatkan literasi di masyarakat? Untuk itu, kita sudah kedatangan nih dua narasumber kita yang pastinya berkompeten di bidang tersebut. Kita langsung sapa kali ya. Halo Kakak, Kak Dina, Kak Mahdia. Halo. Kakak gimana nih kabarnya? Kak Dina gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun suara saya agak serak. Wah, semoga seraknya cepat membaik Kak. Kalau Kak Mahdia hari ini gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sobat On Air dimanapun berada, bagaimana nih kabarnya? Semoga baik terus ya. Kak, kita di sini berbicara tentang literasi nih. Kita sebagai generasi muda, apa sih pentingnya kita dalam meningkatkan literasi pada zaman sekarang? Nah, sebelum itu Kak, saya mau bertanya, seperti apa sih Kak tingkat literasi di Indonesia untuk saat ini? Mungkin Kak Dina dulu boleh kasih tahu ke Sobat On Air. Jadi berbicara tentang literasi ya. Literasi ini bukan hanya sekadar tentang cara kita, kemampuan kita dalam menulis, membaca dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu. Kalau menurut data Perpustakaan Nasional, itu tingkat literasi di Indonesia di tahun 2022 ada 63,9%. Nah, menurut saya itu masih tergolong rendah ya, tapi berdasarkan intervalnya itu menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu masih di deretan sedang. Tapi sebenarnya UNESCO pernah mengatakan bahwa tingkat literasi di Indonesia ini sangat rendah menurutnya, Kak. Karena dari 0,01%, dalam artian dari 1.000 orang atau 1.000 masyarakat yang ada di Indonesia, hanya 1 orang yang gemar membaca. Dan yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa berdasarkan data dari Perpusnas, itu masih tergolong rendah ya. Nah, tingkat kegemaran membaca seseorang di Indonesia. Nah, mungkin kita sadar kalau memang di Indonesia ini sangat minim literasinya, padahal di dalam dunia sendiri itu Indonesia berada di tingkat kedua sebagai negara yang memiliki perpustakaan terbanyak di dunia. Tapi bisa kita lihat faktanya saat ini literasi pun itu tingkatnya rendah di Indonesia. Jadi seperti itu sih Kak. Oh, jadi masih rendah ya Kak ya tingkat literasi di Indonesia. Kalau menurut Kak Mahdia sendiri nih dari komunitas baca, menurut Kakak gimana sih Kak tingkat literasi kita saat ini? Kalau dari komunitas sendiri, sempat juga di kelas kecil kan kami punya kegiatan kelas kecil. Nah di situ kami ada bincang-bincang juga dengan komunitas Kota Palu. Nah di situ juga yang seperti yang dibilang Kak Dina, bahwa di UNESCO sendiri, menurut survei UNESCO itu dari 1.000 penduduk Indonesia hanya ada 1 yang gemar membaca. Tapi kan literasi ini tidak hanya tentang membaca, menulis, dan berbicara, tapi lebih luas dari itu, soal pemahaman. Nah, kalau misalnya dilihat dari sudah banyaknya media yang bisa diakses oleh masyarakat Indonesia itu sudah cukup banyak masyarakat Indonesia yang bisa mengekspresikan dirinya lewat media sosial. Nah, kalau misalnya kita lihat dari situ, sudah ada cukup peningkatan sih kalau dilihat dari konteks sosialnya gitu. Ya, wah ternyata tingkat literasi di masyarakat Indonesia ini cukup rendah Sobat On Air. Kak, jadi setelah kita tahu nih tadi tingkat literasi di masyarakat kita ini rendah, apa sih Kak faktor terbesar yang kakak-kakak tahu yang dapat meningkatkan literasi di masyarakat kita? Mungkin dari Kak Mahdia dulu. Kalau dari saya,
Faktor pertama itu yang mungkin bisa meningkatkan literasi di Indonesia itu sarana dan prasarana sih. Karena sarana prasarana di Indonesia itu memang perpustakaannya masih banyak, tapi di bagian belum banyak perpustakaan yang melakukan pembaruan buku, masih banyak di perpustakaan yang bukunya itu masih keluaran lama, masih cetakan lama gitu. Nah, padahal kan dari secara desain kan Indonesia sekarang generasi muda lebih menginginkan, lebih tertarik dengan desain yang lebih visual gitu kan. Nah, kemudian juga dari sarana prasarananya juga dari banyak perpustakaan yang ada di luar ruang kayak di taman. Misalnya salah satunya contohnya itu Taman Gor itu saya nggak tahu sampai sekarang saya belum pernah menemukan ruang baca di Taman Gor itu dibuka gitu. Oke, sarana dan prasarana sih yang menjadi menjadi kontribusi terbesar kalau menurut Kreset Community sendiri. Kalau dari Kak Mahdia sendiri nih, dari Duta Bahasa, menurut Kakak apa sih Kak faktor terbesar untuk meningkatkan ini minat literasi di masyarakat kita? Iya. Kebalik. Oh ya, maaf Kak. Jadi kalau dari pandangan saya, literasi di Indonesia khususnya, kita bisa melihat bahwa anak muda saat ini kurang minat ya. Pertama itu sih faktornya adalah minat, itu dulu. Karena dengan adanya kemauan dari diri kita sendiri, kalau kita sadar bahwa literasi itu penting, pasti kita juga akan ingin berkontribusi, ingin lebih mau untuk memberikan apa ya, ruang untuk diri kita untuk mencari tahu tentang literasi tentang berbagai macam literasi. Yang kedua, sama seperti Kak Mahdia, ya, sarana prasarana itu memang sangat sangat berpengaruh ya bagi tingkatan literasi di Indonesia. Karena memang anak muda saat ini itu maunya yang memang kekinian gitu, kita bisa lihat. Dan sarana prasarana yang dibutuhkan juga masih kurang ini ya, kurang banyak juga. Walaupun perpustakaannya banyak dan sebenarnya saat ini Perpustakaan Nasional sendiri sudah banyak melakukan pengembangan, khususnya dalam hal sarana prasarana. Jadi Perpustakaan Nasional itu melakukan pendekatan pelayanan. Nah, dibuatlah seperti perpustakaan berjalan agar remaja-remaja atau anak muda atau siapapun yang ingin membaca tidak lagi ditunggu untuk datang ke perpustakaan, tapi mereka lah yang disiapkan ruang yang mungkin ruang literasi itu dibuat di tempat-tempat fasilitas umum gitu. Jadi anak-anak mudah untuk mengakses berbagai bahan bacaan dan lain sebagainya. Dan sarana prasarana salah satu ini yang menurutku juga sebagai faktor peningkatan literasi adalah peran orang tua sih. Ya, jadi peran orang tua saat ini sangat penting juga dalam hal peningkatan literasi khususnya pada anak di usia dini. Karena kita ketahui bahwa mungkin saya bisa ambil contoh ya, di negara lain contohnya di Jepang. Di Jepang itu ketika anak-anak ingin masuk sekolah, mereka bukan diminta syarat untuk seperti akte kelahiran, kemudian kartu keluarga dan lain sebagainya. Tetapi untuk syarat seorang anak bisa sekolah itu mereka dilihat dari kayak mereka sudah bisa membaca, mereka sudah bisa menulis. Jadi ini salah satu faktor yang memang peningkatan literasinya itu sudah ditanamkan sejak usia dini. Sedangkan di Indonesia berbanding terbalik. Ya, di Indonesia harus ada berkas ini, berkas itu. Sehingga para orang tua mungkin kesannya kayak, oh mungkin nanti anak saya sekolah aja baru diajarkan literasi, biar dia sendiri yang mencari tahu tentang literasi gitu. Padahal kalau kita ajarkan anak itu lebih awal, mungkin pengembangan atau pertumbuhan otaknya itu akan lebih cepat dalam hal kecakapan sosial gitu. Jadi menurut saya beberapa faktor tadi itu sih, minat, sarana prasarana, kemudian peran orang tua, dan yang terakhir mungkin perkembangan teknologi saat ini. Pengaruh perkembangan teknologi ya kita bisa lihat sendiri ya,
sudah banyak platform seperti media TikTok dan lain sebagainya yang mungkin memiliki dua sisi yang berbeda seperti mata uang ya. Ada sisi buruknya, ada sisi baiknya. Tapi kita bisa mengambil banyak banyak manfaat dari sisi baiknya karena media sosial saat ini jujur kalau dari saya itu sangat membantu karena pertama memudahkan akses kita, kedua menghubungkan kita dengan orang yang jauh maupun dekat, ketiga segala informasi yang mungkin di negara lain kita tidak tahu akhirnya kita bisa dapat informasi itu. Jadi media sosial dan perkembangan teknologi saat ini itu berperan penting. Tetapi kalau khususnya untuk dalam hal pengembangan literasi, dampak negatifnya banyak hoax gitu. Jadi seperti itu sih. Wah, ternyata Sobat On Air, literasi di masyarakat kita, khususnya Indonesia itu masih sangat rendah. Dan tadi ada beberapa faktor yang kedua narasumber kita ini jelaskan kepada kita. Nah, Sobat On Air di rumah biasanya ketemu fenomena ini nggak sih? Berita yang dikemas secara singkat di portal media online, misalnya di media sosial, di website-website. Nah, itu semua kayaknya kita sering ketemu ya dengan fenomena tersebut. Terus apa sih tanggapan kedua narasumber kita ini tentang fenomena itu? Dari Kak Dina dulu deh Kak. Menurut Kakak tanggapannya Kakak dari fenomena tadi kayak yang suka kemas-kemas informasi secara singkat di media sosial, di berita-berita online. Menurut Kakak bagaimana Kak? Menurut saya apabila kita lihat dulu apabila beritanya itu dikemas secara singkat tetapi jelas itu boleh-boleh saja dan mungkin itu bisa dibilang efektif ya dan efisien karena orang Indonesia itu malas baca takarir kalau takarirnya itu panjang atau informasinya dan beritanya itu panjang. Nah kemudian yang seperti Kakak bilang tadi apabila informasinya dikemas secara singkat tetapi tidak jelas, kurang jelas, itu mungkin akan membuat orang mudah mengambil kesimpulan tetapi tidak valid begitu. Jadi mungkin saya ambil sedikit contoh di mungkin pemberitaan sekarang ini yang lagi marak-maraknya konflik antara Palestina dan juga Israel. Kita kita tidak kita tidak boleh langsung memihak maupun menyebut kalau informasi itu valid atau tidak. Nah, tapi di sini bagaimana kita bisa mengambil informasi itu secara jelas. Nah, kadang ada beberapa platform di media sosial yang menyingkat-nyingkat karir gitu. Jadi mereka unggah satu konten itu ada tanknya, ada bomnya, segala macam lagi seperti kondisi lagi perang. Tetapi takarirnya itu hanya kayak bismillah bantuan dari negara ini untuk Palestina misalnya seperti itu. Tetapi kita tidak bisa dapat menyimpulkan ini kejadiannya di mana, terus kapan, apakah dokumentasi yang diambil itu benar dari sana. Jadi seperti itu. Dan ya menurut saya itu sih, kalau memang lebih baik, kalau memang informasinya singkat, tapi jelas ya boleh-boleh saja. Tetapi kebalikannya lagi, kalau informasinya itu tidak jelas dan singkat, ya itu kembali lagi dari diri kita, apakah kita bisa menerima informasi itu atau kita ini aja, cari informasi yang lain. Jadi harus jelas ya Kak Ya. sumbernya gitu. Jelas. Kalau dari Kak Mahdia sendiri nih, gimana sih Kak pendapat Kakak tentang fenomena tadi? Fenomena yang orang membagi-bagi informasi secara singkat, misalnya di media sosial, di berita online, bagaimana sih Kak? Nah, kurang lebih sama ya kayak tanggapannya Kak Dina. Soalnya saya juga berkecimpung dalam dunia jurnalis. Nah, di dunia jurnalis itu sebisa mungkin segala informasi yang penting 5W1H-nya itu sebisa mungkin ditaruh di lead berita. Itu dan singkat, padat dan jelas. Itu sedangkan itu judul beritanya pun itu harus sebisa mungkin menggambarkan berita informasi yang ada yang ingin disampaikan. Nah, sedangkan
Nah, karena satu faktornya juga seperti yang dibilang Kak Dina bahwa tidak semua orang punya waktu untuk membaca berita dari awal sampai akhir. Nah, terus tapi kalau misalnya informasi yang diberikan hanya singkat namun tidak jelas, itu menurutku fatal sih karena pertama, itu akan menyebabkan terjadinya misinformasi. Nah, misinformasi yang menyebar ke ke, masyarakat. Karena kan masyarakat hanya akan menyimpul sendiri, mengambil kesimpulan sendiri. Nah, kemudian contohnya itu kalau di Kota Palu sendiri tuh sering kan biasa ada masyarakat yang citizen journalism itu selalu bilang, "Ada buaya di jembatan Kota Palu." Nah, padahal jembatan di Kota Palu kan ada banyak, bukan cuma satu. Nah, kalau misalnya itu terdapat didengar oleh masyarakat yang di luar Kota Palu, mereka akan langsung menyimpulkan di jembatan sini ada buaya, padahal kan belum tentu ada di jembatan situ. Jadi intinya kalau mau kemas berita secara singkat harus jelas ya kayak harus jelas di mana, kapan, dan mungkin kronologinya seperti apa. Nah Kak, tadi kan kita udah bahas nih literasi di Indonesia ini kurang atau bisa dibilang rendah. Kalau untuk kakak-kakak sendiri, kenapa sih mau berkecimpung di dunia literasi dan mau turut serta dalam meningkatkan literasi di masyarakat? Mungkin dari Kak Mahdia sendiri. Bagaimana? Dari Kak Mahdia duluan maksudnya. Terima kasih. Kalau dari Crusade Community sendiri, kami teman-teman komunitas itu alasan mau berkecimpung dalam dunia literasi. Pertama, kami sama-sama sefrekuensi pengen punya wawasan luas. Kami tertarik dengan teman-teman, dengan orang-orang penting yang punya wawasan luas dan ingin membagi rasa itu dan kayak membagi pengalaman itu. Kalau ternyata punya wawasan luas itu sebagus itu, bisa bisa banyak berbicara, bisa banyak bercerita, bisa banyak menulis apa yang kita tulis karena tata bahasa, karena diksi yang kita dapat itu banyak. Kalau dari Kak Dina sendiri nih Kak, kenapa sih Kak mau jadi duta bahasa, jadi ikut serta dalam literasi di masyarakat kita? Mungkin ada alasan-alasan tertentu Kak, bisa bagi ke Sobat On Air? Oke, tadi kakak bilang kalau banyak orang yang kurang sadar akan pentingnya literasi. Nah mungkin kalau saya sendiri sadar ya, makanya ikut duta bahasa. Nah sebenarnya kembali lagi ya, literasi itu adalah kebutuhan. Ya bukan sama seperti kita olahraga. Saya bukan atlet. Saya orang yang tidak suka bukan tidak suka, tapi jarang olahraga gitu. Tapi olahraga ini kebutuhan kita agar tubuh kita sehat. Nah, sama seperti literasi. Literasi juga seperti itu. Kita membutuhkan literasi baik di dunia pekerjaan, dunia pendidikan, maupun di kehidupan kita sehari-hari. Karena literasi itu seperti yang saya bilang tadi bukan hanya sekadar membaca dan menulis, tetapi kecakapan kita. Bagaimana kita bisa memiliki kecakapan sosial, kita berada di suatu lingkungan sosial dan kita harus bisa untuk untuk dapat berbicara dengan baik dan dapat menangkap atau memberikan ide gagasan. Jadi menurut saya yaitu literasi adalah kebutuhan. Jadi kita juga harus melek akan pentingnya literasi. Jadi kita semua Sobat On Air, kita harus membuat literasi itu sebuah kebutuhan ya untuk kehidupan kita sehari-hari, supaya kita juga kayak nggak terlalu tertekan untuk mempelajari literasi. Padahal literasi asik loh. Nah Kak, kakak kan di Duta Bahasa, Kak Mahdia di komunitas baca. Kakak, apa sih konsen utama di Duta Bahasa dan komunitas baca ini dalam meningkatkan literasi di masyarakat? Mungkin program-programnya atau apa begitu Kak? Dari Kak Dina dulu mungkin boleh? Oke, kalau di Duta Bahasa sendiri, concernnya itu adalah bahasa dan kesastraan. Jadi yang namanya Duta Bahasa ya harus berbicara tentang bahasa. Bahasa di Indonesia sendiri ada 718 bahasa daerah. Kita bisa bayangkan bahwa kita berliterasi dari berbagai macam bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kemudian
kita berbagi bersama orang yang mungkin orang itu sudah banyak, banyak terpengaruh dengan bahasa-bahasa luar ya, kayak bahasa Jaksel. Jadi concern kita di Duta Bahasa itu adalah bagaimana kita bisa mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Karena namanya Duta Bahasa, kita tidak hanya semata-mata hanya untuk bahasa Indonesia aja yang harus ditahu, tapi kita harus bisa melestarikan bahasa daerah kita, kemudian menguasai bahasa asing. Karena ketika kita menguasai bahasa daerah kita, kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan ketika kita menguasai bahasa asing, kita bisa bersaing di dunia, di kancah internasional. Jadi seperti itu. Dan yang kedua tadi adalah kesastraan. Berbicara tentang sastra, kita di Duta Bahasa juga banyak sekali mempelajari tentang kesastraan. Seperti bagaimana cara kita memperkenalkan cerita-cerita rakyat, kemudian puisi-puisi, novel, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Banyak sekali ya Kak. Kalau di Kak Mahda sendiri nih, di komunitasnya Kakak Sisi tadi, concern utamanya Kak, apa sih Kak? Kalau kami concern utamanya riset community sendiri itu semua nilai literasi ya, mulai dari membaca, menulis, berbicara, memecahkan masalah. Situ di riset community sendiri itu ada beberapa jenis kegiatan. Yang pertama itu ada bedah buku. Bedah buku itu kami dalam satu komunitas ditugaskan untuk membaca satu buku selama 1 bulan. Nah, kemudian masing-masing itu setelah 1 bulan setelah habis masa waktu, kami disuruh untuk setiap membernya itu disuruh untuk memberikan pengalaman dari buku yang kamu dapat, dari buku yang diberikan. Nah, itu kan sudah melatih membiasakan membaca, kemudian melatih kecakapan berbicara, kecakapan memahami masalah yang ada dalam buku tersebut. Nah, bayangkan dari satu buku yang ada itu bisa dalam satu kali diskusi itu dari 10 sampai 12 orang yang punya insight berbeda gitu. Kemudian kami ada namanya sharing session. Session mirip-mirip dengan beda buku. Nah, itu yang ketiga itu ada namanya review time. Di situ riset community berharap pada teman-teman komunitas itu untuk bisa cakap dalam menulis. Nah, di sini kan di dalam review time itu kan teman-teman diberi kesempatan untuk menulis hasil review dari buku yang mereka baca. Gitu sih. Wah, Sobat On Air, ternyata banyak sekali nih konsen-konsen yang Duta Bahasa dan juga komunitas baca dari Sisi ini terapkan di dalam dunia literasi ini. Nah, kakak-kakak, pasti dalam menjalankan program-program itu ada hambatan, ada tantangan. Tapi sebelum itu ada apa sih Kak program-program dari Duta Bahasa dan komunitas baca Sisi tadi untuk meningkatkan literasi di masyarakat? Mungkin dari Kak Mahdia bisa sharing ke Sobat On Air. Siapa tahu nih Sobat On Air ada yang mau gabung jadi anggota dari Sisi tadi Kak. Silahkan Kak. Jadi menjadi upaya kita itu bagaimana menyadarkan kepada teman-teman, khususnya yang fokusnya kami kan itu teman-teman generasi muda yang seangkatan saya, seangkatan teman-teman kami. Itu bagaimana menyadarkan kepada teman-teman akan pentingnya literasi, akan pentingnya ketika kita mampu atau cakap dalam literasi. Salah satu upaya kami itu, kami dalam grup komunitas itu memberikan setiap harinya pengingat untuk membaca, motivasi baca, dan agar bisa berinteraksi sesama member itu kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk
buku yang mereka baca. Wah, keren banget Kak. Kakak dalam tadi menjalankan program tadi ada nggak sih Kak hambatan-hambatan? Kalau hambatannya itu kontribusi dari teman-teman sih masih, walaupun mereka sudah masuk, ya namanya kan mereka dalam hal upaya untuk meningkatkan minat baca. Nah, sedangkan kontribusi mereka itu masih kurang. Nah, jadi itu menjadi tantangan kami, bagaimana sih agar harus mutar otak lagi, bagaimana sih caranya supaya kontribusi agar sesama teman member itu bisa lebih ditingkatkan lagi Wah, gitu. keren banget sih jadi pendiri dari sisi ini. Kalau dari Kak Dina nih di Duta Bahasa, program-program apa aja sih Kak yang Kakak lakukan ke masyarakat dalam meningkatkan literasi ini? Kalau di Duta Bahasa sendiri, Duta Bahasa sudah banyak bekerja sama dengan Balai Bahasa dalam hal upaya peningkatan literasi. Jadi di antaranya itu ada beberapa program. Di tahun saya khususnya, saya mengikuti beberapa kali proses seperti kegiatan lomba meresensi buku. Jadi lomba meresensi buku ini, kami Duta Bahasa diberikan tugas dari Balai Bahasa untuk, menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi lomba meresensi buku itu melibatkan, sejumlah kurang lebih 50 siswa ya, dari berbagai SMA dan sekolah swasta yang ada di Kota Palu. Kemudian, sebelum mereka meresensi dan mengikuti lomba resensi buku itu, mereka mengikuti, lokakarya terlebih dahulu. Jadi lokakarya ini adalah workshop bagaimana cara untuk, meresensi buku, ya. Setelah itu kami melakukan, kegiatan yaitu mengajak siswa-siswa tadi berkunjung ke perpustakaan daerah dan juga perpustakaan, Provinsi Sulawesi Tengah. Di sana mereka meminjam, beberapa buku yang dapat mereka resensi. Tapi di luar, terkecuali buku komik. Jadi kami, memberikan kebebasan untuk siswa-siswanya, silakan kalian mau ngambil buku apapun kecuali buku komik ya, untuk diresensi, dan nantinya hasil resensi kalian itu akan dilombakan. Dan kemudian di tahap akhir, mereka dilombakan ya. Dan ada, penyelenggaraan secara seremonial gitu. Kemudian, selain itu juga di tanggal 13 ya kemarin, itu ada Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi festival itu, melibatkan, kalangan SD dan SMP ya, mereka mengikuti lomba berpuisi. Jadi seperti itu upaya peningkatannya sih. Dan yang terakhir mungkin saya ingin mengenalkan satu, produk dari kami. Terima kasih. Duta Bahasa ini adalah produk Duta Bahasa bekerja sama dengan, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, namanya Mantesa. Jadi ini adalah majalah untuk memperkenalkan, Duta Bahasa Sulawesi Tengah. Di dalamnya ini ada, beberapa tulisan ya, mungkin ini kalau mau dibaca lebih ini lagi, mungkin teman-teman bisa berkunjung langsung ke Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, karena di sini, ada beberapa informasi ya, mungkin seperti toponimi, kemudian ada padanan-padanan istilah asing, ada game-game juga, game itu permainan ya, dan ada cerita rakyat dan masih banyak lagi. Dan di sini juga, ada penjelasan terkait dengan pemilihan Duta Bahasa Sulawesi Tengah, apa itu Duta Bahasa dan lain sebagainya. Dan teman-teman bisa, yang ingin baca mungkin bisa, berkunjung ke Balai Bahasa Sulawesi Tengah. Karena Mantesa ini sebenarnya, produk kolaborasi antara Duta Bahasa, jadi yang punya itu yang menggagaskan gitu kayaknya. Dari pembina kami juga, pembina Duta Bahasa, itu Ibu Rahma dan juga, kakak-kakak senior saya di Duta Bahasa, ada Kak Afik dan Kak Sherina. Jadi mungkin untuk upaya peningkatannya ada berbagai, macam kegiatan ya Kak, dan mungkin saya hanya menjelaskan beberapa saja, karena kalau saya jelaskan semua nanti kelamaan bisa sampai besok.
Wah, keren banget nih program dari Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah. Kak, dalam menjalankan program-program tadi, ada nggak sih Kak tantangan dan hambatan yang mungkin Kakak alamin dengan rekan-rekan Kakak dalam menjalankan program tersebut? Mungkin bisa sharing ke Sobat On Air? Dari siapa Iya, dia? Kak Dina. Dari saya. Mungkin untuk tantangannya ya itu ya, minat. Karena yang paling susah itu sih minat. Ya karena kalau walaupun kita sudah menyiapkan berbagai macam sarana, prasarana, kemudian kita sudah menyediakan kegiatan dan lain sebagainya, kalau minat dari anak mudanya sendiri tidak ada, ya sama aja kayak zong gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya seharusnya kita anak-anak muda harus melek, harus sadar gitu kalau literasi itu penting dan perbanyak ikuti kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Karena literasi itu berkontribusi dalam pembangunan kreativitas dan inovasi anak muda. Jadi kita juga harus melek gitu terhadap literasi. Wah. Jadi tantangannya itu aja sih, minatnya. Iya, minatnya yang susah dibangun. Nah, Kak, terakhir nih untuk Sobat On Air di rumah, pesan-pesan untuk pesan-pesan dan mungkin kakak-kakak punya tips and trick bagaimana sih kita meningkatkan minat kita dalam literasi ini? Mungkin kakak ada alasan-alasan tertentu atau tips-tips yang pernah kakak lakukan, bisa di-share dong ke Sobat On Air di rumah. Dari mungkin Kak Mah duluan, boleh pesan-pesannya. Eee, jadi kalau untuk pesan, saya kan masih kurang lah diketahui oleh masyarakat, gitu. Kalau pesan mungkin sedikit, tapi bercerita tentang dari mana saya punya minat baca itu salah satunya dari sarana dan prasarana. Di desaku itu yang kebetulan pas setelah umur saya 5 tahun itu dibentuk pertama kali perpustakaan desa. Nah, dari situ saya punya minat baca, karena ada perpustakaan desa tersebut dan buku pertama yang saya baca waktu umur 2 tahun itu, waktu kelas 2 SD, itu Habis Gelap Terbitlah Terang, bukunya R.A. Kartini. Nah, situ juga kemudian yang membuat saya, minat kayak tertarik dengan membaca. Yang kedua itu kalau dari orang tua kan ya, dari orang tua tidak terlalu membebaskan untuk keluar-keluar. Jadi ketika saya punya kesempatan untuk keluar rumah, untuk bermain dengan teman-teman saat mampir ke perpustakaan desa untuk meminjam buku, beberapa buku dan saya baca di rumah untuk dijadikan teman. Nah, kemudian juga dari situlah tapi sekarang perpustakaan desa itu sudah tutup, karena mungkin dari desa-desa masyarakatnya yang masih kurang paham bagaimana cara menjaga buku, gitu. Itu sih. Kalau tips and triknya nih Kak, dalam untuk diri sendiri, bagaimana sih cara meningkatkan literasi dalam diri kita sendiri? Kan kita dari tadi udah bicara nih, cara meningkatkan literasi di masyarakat, di sekolah, di sini. Lah kita lupa, kita nggak tahu bagaimana sih cara meningkatkan literasi di dalam diri kita sendiri. Mungkin kakak punya cara-caranya atau apa, mungkin boleh di-share dong ke Sobat On Air. Jadi caranya itu pertama, kalau saya kan udah dari kecil. Jadi ketika saya tidak membaca dalam sehari itu kayak ada sesuatu yang hilang, seperti yang dibilang tadi Kak Dina, jadikan sebuah kebutuhan. Nah, ketika sama seperti dalam tubuh ini kan kita punya kebutuhan masing-masing. Kayak tenaga butuh makan tubuh butuh makan untuk mengambilkan tenaga, dan pikiran butuh pengetahuan untuk mendapatkan ilmu. Sedangkan ilmu itu dalam sehari saja, ketika teman-teman menjadikan itu sebuah kebutuhan, maka satu kosakata saja yang teman-teman dapat dalam sehari, kosakata bahasa asing, kosakata diksi bahasa Indonesia, itu sudah mampu sih untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Kemudian tips selanjutnya juga, saya tuh salah satu yang memegang prinsip jadilah gelas kosong ketika kamu berada di tempat-tempat atau di diskusi begitu. Nah, di awal pertama saya menjalankan prinsip itu, entah mungkin saya yang salah dalam menerapkan prinsip pertama kali, itu saya diremehkan karena dilihat kurang berilmu. Nah, ternyata
rasa sakit diremehkan itu sampai sekarang masih menjadi motivasi saya, bahwa kita itu harus punya pengetahuan agar tidak diremehkan karena tidak punya pengetahuan. Ternyata itu. Kalau dari Kak Dina sendiri nih Kak, tips and tricks buat Sobat On Air di rumah untuk meningkatkan literasi dalam diri kita sendiri, apa sih Kak? Halo Sobat On Air, jadi mungkin pesan dari saya, jadikan literasi itu wadah untuk pengembangan diri kalian. Nah, lagi-lagi seperti yang saya katakan bahwa literasi itu kita jadikan kebutuhan kita. Nah, karena seperti yang Mahdia bilang tadi, bahwa kita kalau untuk menjaga kesehatan itu kita harus makan makanan bergizi dan lain sebagainya. Seperti itu literasi. Ketika kita ingin menjadi orang yang cakap, kita harus meningkatkan literasi kita juga. Nah, dan selain itu, literasi itu bukan hanya sekadar membaca dan menulis, tetapi bagaimana literasi ini bisa kita bangun untuk meningkatkan kemampuan kita dalam memilih sumber-sumber atau bahan bacaan yang bermutu. Kemudian kita harus memiliki kemampuan untuk dapat memaknai mana yang tersirat dan yang tersurat. Dan kemudian kita harus memiliki kemampuan untuk dapat memberikan ide atau gagasan atau inovasi. Dan yang terakhir adalah kita harus punya kemampuan untuk dapat membuat suatu barang atau jasa yang dapat kita perjualbelikan. Jadi literasi itu dapat menjadi peluang bisnis juga dari kita. Dan ya itu, kita harus menjadikan literasi adalah sebuah wadah pengembangan diri dan kebutuhan kita. Gitu, wah keren banget Sobat On Air episode kita kali ini. Sobat On Air di rumah sudah punya minat belum dalam dunia literasi? Semoga sudah ya. Nah Sobat On Air, semoga melalui talk show kali ini dapat menginspirasi serta mendorong Sobat On Air di rumah agar selalu mau meningkatkan literasi di sekitar kita. Terima kasih Kak Dina, terima kasih Kak Mahdia, terima kasih Kak Dina sebagai Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah sudah hadir nih di sini. Kak Mahdia juga terima kasih pada sebagai vendor di salah satu komunitas di Kota Palu ini. Nah Sobat On Air, jangan lupa ya follow IG dan TikTok kita yaitu on_air.untad.visip dan Spotify kita ada On Air Visip Untad, dan jangan lupa subscribe YouTube kita On Air Visip Untad, like, komen dan share ya. Saya Nurul Masna Komariah beserta kru yang bertugas. Terima kasih, pamit undur diri. Dadah.